Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketua kelasnya dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir Alhamdulillah hadir semua, sehat semua ya. Siap. Sudah siap belajar? Siap. Hari ini kita akan mempelajari tentang khilafah atau sistem pemerintahan dalam Islam. Sebelum mulai belajar, Ibu ada video. Kita ikuti bersama-sama biar kita semangat belajarnya. Nanti kalian ikuti gerakan yang ada di dalam video ini ya. Anak-anak silahkan berdiri dulu. Jadi gerakannya itu namanya tepuk 5 jari. Kita ikutin ya sama-sama ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berakhir. Oke, silakan duduk kembali. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang khilafah. Ada yang tahu apa itu khilafah? Dibaca LKS-nya. Apa itu khilafah? Menggantikan, Bu. Menggantikan boleh. Ada lagi? Ibu akan jelaskan apa itu khilafah. Kalau khalifah, kalian tahu apa itu khalifah? Khalifah artinya pengganti. Kalau khilafah itu adalah pemerintahan dalam Islam atau sistem pemerintahannya. Jadi kalau di dalam istilah khalifah itu adalah pengganti, yaitu orangnya yang jadi pemimpin, sedangkan khilafah itu adalah sistem pemerintahannya. Kalau di negara kita bisa disebut dengan sistem demokrasi, itu namanya sistem khilafah. Nah, di sini ada pengertian khilafah. Silahkan Fatim dibaca apa itu khilafah. Menurut istilah, khilafah berarti struktur pemerintah yang pelaksananya diatur berdasarkan syariat Islam. Jadi, khilafah itu adalah struktur pemerintahan yang diatur di dalam syariat Islam. Tidak bisa kita melakukan sesuatu itu sesuai kehendak kita sendiri, tapi ada aturannya yang diatur dalam syariat Islam. Khilafah adalah bentuk pemerintahan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan oleh khalifah yang pertama siapa? Setelah Rasulullah wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan Islam dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sistem pemerintahan dalam Islam ini atau khilafah itu biasanya disebut juga dengan pergantian kepemimpinan. Seperti kita saat ini, kalau kita melakukan pergantian kepemimpinan biasanya dilakukan dengan sistem demokrasi, yaitu melalui Pemilihan umum. melalui pemilihan umum. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau kalian dibagi menjadi 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Kita akan mempelajari tentang pemerintahan dalam Islam atau khilafah. Jadi di dalam pemerintahan Islam itu ada 3 istilah yang sebenarnya artinya itu sama, yaitu sistem pemerintahan, yaitu ada khilafah, imamah, dan imaroh. Untuk khilafah sendiri, pemimpinnya itu disebut dengan khalifah, seperti sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa sistem pemerintahan khilafah itu dipimpin oleh seorang khalifah. Yang selanjutnya itu ada imamah. Sistem imamah ini dipimpin oleh seorang imam. Seperti contohnya kita sholat berjamaah itu dipimpin oleh seorang, namanya disebut dengan imam. Yang berikutnya ada imaroh. Imaroh itu sama saja sistem pemerintahan, hanya penyebutannya saja berbeda. Lalu seorang yang memimpin di dalam imaroh itu disebut dengan amir. Yang selanjutnya ada ayat yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, silahkan dibaca Quran Surat An-Nur ayat 55.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadi orang-orang sebelum mereka berkuasa. Quran Surat An-Nur ayat 55. Quran Surat An-Nur ini sudah dijelaskan bahwa umat terdahulu pun sudah ada yang namanya khilafah atau sistem pemerintahan. Pada kalimat yang terakhir telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi sebelum kita pun saat ini pada masa Rasulullah sudah ada contoh khilafah atau sistem pemerintahan yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang berikutnya tujuan khilafah. Rumi, silahkan dibaca tujuan khilafah. Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa, untuk menjaga stabilitas negara dan agama, untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu tadi ada tujuan dibentuknya sistem pemerintahan dalam Islam. Terdapat 4 poin. Yang pertama, melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan juga bahwa kepemimpinan Rasulullah itu sebagai awal contoh pemerintahan dalam Islam. Yang selanjutnya, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Ini apabila seorang pemimpin atau khalifah yang memimpin berlaku adil, bersih, dan berwibawa. Yang selanjutnya, untuk menjaga stabilitas negara dan agama. Jadi di dalam sistem pemerintahan itu pasti ada yang namanya kepala negara. Dia akan memimpin semua dan mengatur semua yang ada di sistem pemerintahannya atau di sebuah negaranya itu. Jadi di situ akan terjadi stabilitas negara, tidak akan terjadi kekacauan kecuali ada pemberontak. Yang keempat, untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan serta mendapat ampunan dari Allah. Ini apabila dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang adil. Namun, seperti kita ketahui pada saat ini, pemimpin atau pemerintah kita banyak tersandung kasus korupsi. Itu menjadikan contoh bahwa sistem pemerintahan itu tidak hanya kita berpendidikan tinggi, namun kita harus memiliki akhlak. Seperti tadi bahwa sistem pemerintahan itu berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya ada dasar-dasar khilafah. Yang pertama, dasar khilafah yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Di situ ada ayatnya. Silahkan dibaca. Fatin, silahkan dibacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahum illahu wahidun la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Di situ Rasulullah SAW menegakkan prinsip kekhalifahan yang pertama, yaitu mengesahkan Allah dengan menyebut kalimat tauhid. Di dalam sistem pemerintahan kita di Indonesia ini menganut sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa dasar kekhalifahan yang pertama yaitu tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Dasar yang kedua yaitu dasar ukhuwah Islamiyah atau prinsip persaudaraan dan persatuan. Dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103. Silakan Eva dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alfa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Shadaqallahul Adzim. Jadi dasar ukhuwah Islamiyah itu atau tali persaudaraan. Di situ tadi jangan kalian bercerai-berai. Nah, jadi di sini adanya sistem pemerintahan untuk menyatukan semua perbedaan yang ada. Contohnya di negara kita menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi Persatuan. Ya, jadi Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika bukan tanpa dasar, namun dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran tadi ayat 103 bahwa untuk menjalin ukhuwah Islamiyah atau tali persaudaraan di antara seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yaitu dasar persamaan derajat sesama umat Islam sebagai landasan dibentuknya khalifah atau khilafah. Di dalam surat yang ada di LKS, silahkan Rumi dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum sumuban wa qabaila lita'arafun inna akramakum mindallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha pengenal. Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Di dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 tadi dijelaskan bahwa di sini menganut dasar adanya persamaan derajat sesama umat manusia. Jadi, dalam Islam, semua manusia itu memiliki derajat yang sama. Yang membedakannya adalah bagaimana tingkat keimanan dan ketakwaannya. Itu yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pada fitrahnya, manusia itu di mata Allah sama saja. Yang keempat itu ada dasar musyawarah untuk mufakat. Jadi di sini sistem pemerintahan atau kekhilafahan ini didasarkan pada dasar musyawarah untuk mufakat. Seperti di negara kita juga menganut sistem demokrasi di mana sistem musyawarah ini diperlukan. Jadi pada saat terjadi suatu perselisihan di dalam negara kita, itu diadakan musyawarah untuk mendapatkan suatu kesepakatan bersama yang akan menjadikan bagaimana negara itu akan berjalan selanjutnya. Yang terakhir itu dasar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dasar keadilan sosial. Jadi di sini agar masyarakatnya mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dari pemimpinnya. Jadi nanti apabila anak-anak semuanya kalian menjadi seorang pemimpin, kalian harus menjadi pemimpin yang adil. Bagaimana caranya? Jadi pemimpin yang adil yaitu berlandaskan pada syariat yang diajarkan oleh agama Islam. Yang selanjutnya itu hikmah. Hikmah yang dapat kita ambil dari pemerintahan yang ditegakkan dengan dasar-dasar yang jelas, dengan tujuan yang jelas, akan membuat masyarakatnya hidup tenang dan nyaman serta aman. Jadi seorang pemimpin itu punya kewajiban tentang dasar-dasar pemerintahan tadi ada 5 poin. Jadi seorang pemimpin harus mengetahui hal itu. Dan demikian penjelasan tentang khilafah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah paham? Sudah. Karena tidak ada yang ditanyakan, tadi di awal Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ibu mau kalian menuliskan
soal dan jawaban di kertas yang telah Ibu bagikan. Tulis soal dan jawaban secara ringkas di situ. Nanti akan Ibu bagikan kembali ke kalian untuk kalian cocokkan. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Sudah selesai? Sudah. Silahkan kumpulkan kembali soal dan jawabannya kepada Ibu. Jadi Ibu sudah mendapatkan soal serta jawaban dari kalian ya. Ibu harap soal dan jawaban kalian ini sinkron, tidak ada perbedaan. Jadi Ibu akan membagikan ini kepada kalian kembali. Kemudian kalian harus mencari jawaban atau menyocokkan kartu dari kedua kartu yang akan kalian peroleh. Jadi Ibu akan mengembalikan kartu ini, kemudian kalian cocokkan jawaban dan soal yang sudah kalian buat sendiri ya. Jadi Ibu akan membagikannya secara acak. Kalian harus mencari di mana jawaban yang cocok dengan pertanyaan yang kalian dapat. Silahkan kalian cari, berdiskusi dengan temannya. Sudah, Bu. Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Oke, yang pertama Ibu mau, siapa yang mau maju pertama? Ibu. Dengan siapa temannya? Hatim. Oke, silakan dibacakan soalnya dulu. Habis setelah itu jawabannya apa? Hikmah yang dapat diambil dari pemerintah Islam yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas, yaitu Jawabannya akan membuat masyarakat yang hidup tenang, nyaman, dan aman. Bagaimana? Benar jawabannya? Benar. Benar ya. Jadi itu tadi jawabannya benar. Silahkan duduk. Siapa? Bacakan soalnya terlebih dahulu, kemudian jawabannya. Khalifah yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada prinsipnya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala serta memudahkan penyebaran Islam kepada umat manusia. Benar jawabannya? benar. Ya, jadi benar ya jawabannya. Silahkan duduk. Jadi tadi soal dan jawaban yang kalian buat, Ibu rasa sudah benar. Kemudian kalian juga menyocokkannya sudah tepat ya dengan kawannya. Sistem pemerintahan di dalam Islam tadi disebut dengan khilafah. Iya. Ya, benar. Disebut dengan khilafah. Ada 5 dasar dibentuknya khilafah tadi apa saja? Tauhid, ya. Dasar ukhuwah Islamiyah atau prinsip persaudaraan dan persatuan. Dasar adanya persamaan derajat sesama umat Islam sebagai landasan dibentuknya khilafah. Dasar musyawarah untuk mufakat atau kedaulatan rakyat. Dasar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat, khususnya umat manusia yang berada di bawah naungan khilafah yang bersangkutan. Benar, itu tadi dasar dari dibentuknya sistem pemerintahan. Yang selanjutnya tadi ada tujuan dibentuknya khilafah. Apa? Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa, untuk menjaga stabilitas negara dan agama, untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan, serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi tujuan dari dibentuknya khilafah. Untuk minggu depan, Ibu mau kalian di rumah membaca LKS pada halaman 36. Minggu depan akan Ibu tanya tentang kelanjutan dari materi kita hari ini. Cukup demikian pemaparan materi dari Ibu. Silahkan ya, untuk ketua kelasnya dipimpin doa kita pulang. Duduk siap, gerak.
Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk segala perhatian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.